Kita tentunya sepakat bahwasanya khamr ini merupakan sebuah dosa besar, dan sesungguhnya meminum khamr ini sesungguhnya merupakan bagian dari dosa besar. Dalam satu riwayat An-Nasai, orang yang minum khamr tidak akan diterima sholatnya sampai 40 hari. Sholatnya tetap sah, kewajibannya tidak gugur, tetapi dia tidak mendapatkan pahala. Itu artinya kalau ada orang yang minum khamr, maka sesungguhnya sholatnya selama 40 hari tidak diterima oleh Allah. Ini menunjukkan betapa besarnya masalah dosa meminum khamr. Karena sesungguhnya dia tidak termasuk dosa biasa, tapi termasuk dosa besar. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, membedakan dosa kecil dengan dosa besar itu gimana? Dosa kecil itu merupakan dosa yang tidak disertai dengan ancaman laknat. Selamat datang di channel Tauhid Istiqomah. Semoga video ini bisa membawa berkah untuk kita semua. Amin. Seluruh para penuntut ilmu, kita pada kesempatan hari ini akan meneruskan kajian kita, yaitu tentang qawaid nabawiyah. Kita tentunya paham bahwasanya tidak ada pegangan bagi kehidupan kita kecuali adalah apapun yang dikatakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hari ini kita berada pada masa yang disebut dengan masa fitnah Tuhaima. Fitnah Tuhaima itu merupakan masa yang begitu kelam, ketika begitu pekat dengan asap sampai akhirnya kita sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Inilah yang disebut dengan fitnah Tuhaima. Kalau boleh saya menyampaikan agak sedikit luas, sebelum munculnya Dajjal, maka sesungguhnya ada 3 fase. Ada 3 fitnah yang muncul. Kalau 3 fase fitnah ini telah muncul, barulah munculnya Dajjal. Apa 3 fase yang muncul sebelum akhirnya muncul fitnah terbesar pada kehidupan manusia, yaitu fitnah Dajjal? Yang pertama, kita akan mendapati fitnah itu akhlas, yaitu pertikaian dan permusuhan yang menimpa kepada kaum muslimin terus-menerus. Ketika kita mendapati umatnya Nabi Muhammad diadu domba, begitu gampang mereka saling menuding, begitu gampang mereka saling bertikai, dan begitu mudah mereka saling mengalirkan darah. Ini disebut dengan fitnah atau akhlas, fitnah pertikaian. Dan kita tentunya sepakat fitnah ini terus terjadi, baik sebelum kita lahir dan baik ketika kita sudah sekian lama lahir, kita menjumpai banyak sekali perbedaan dan pertikaian yang terjadi di antara umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yang disebut dengan fitnatus sarra. Fitnatus sarra itu yaitu dengan kemudahan dan kelapangan harta. Ketika kaum muslimin diuji oleh Allah dengan kemudahan mereka mengakses dan mendapatkan harta. Dan kita mendapati hari ini berapa banyak kaum muslimin mereka telah dimudahkan untuk menggenggam harta. Banyak negara gurun pasir akhirnya menjadi negara-negara dengan gedung-gedung pencakar langit yang tinggi. Kita mendapati banyak kaum muslimin yang dulunya mungkin kakek nenek kita tidak pernah membayangkan memiliki ratusan juta, puluhan miliar, tapi ternyata cucunya ataupun kita dimudahkan untuk mendapatkan materi itu. Itu yang disebut dengan fitnatus sarra. Allah membukakan pintu-pintu rezeki kepada sebagian kaum muslimin yang tidak mereka mendapatkan kemudahan rezeki itu pada beberapa puluh waktu tahun yang lalu. Maka yang ketiga yang disebut dengan fitnah Tuhaima. Fitnah Tuhaima itu kegelapan menyeliputi. Lalu kita mendapatkan asap begitu pekat sekali, sehingga jarak pandang manusia untuk mengetahui yang benar dan yang salah itu sangatlah terbatas sekali. Dan kita begitu sulit untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil. Dan kita sulit sekali untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Itu yang disebut dengan fitnah Tuhaima. Dan hari ini kita mendapati ada salah satu ulama besar namanya Dr. Ahmad Muhammad Al-Mubayyad mengatakan hari ini merupakan hari yang disebut dengan fitnah Tuhaima. Fitnah Tuhaima ini adalah satu fitnah yang besar. Fitnah Tuhaima ini menjadikan kita kebingungan. Hari ini kita sering sekali bingung untuk menilai orang ini laki-laki atau perempuan. Terkadang kita sering menjumpai ada orang kita anggap perempuan tapi padahal laki-laki. Ada orang laki-laki padahal dia perempuan. Baru membedakan gender dan jenis kelamin saja terkadang kita sulit. Apalagi masalah-masalah yang lebih berat. Kadang-kadang kita sulit sekali untuk menilai segala sesuatu. Itulah yang disebut dengan fitnah Tuhaima.
Ketika kita mendapati antara Iran dengan Israel, kita bingung gimana kita menyikapinya. Kita mendapati mungkin berbagai macam persoalan besar yang terjadi, kita bingung bagaimana kita memandang realitanya, mana yang benar, mana yang salah. Dan itu disebut dengan fitnah tuhaimah. Dan di antara konsekuensi yang terjadi ketika fitnah tuhaimah sudah turun pada kehidupan manusia, maka standar manusia pada saat itu bukan lagi standar sesuai dengan kitabullah dan sunnah, tapi sesuai dengan standar-standar narasi yang viral pada kehidupan mayoritas manusia. Apa yang viral biasanya menjadi sebuah tuntunan. Dan kita mendapati konten-konten hari ini terkadang bisa menggeser kebenaran yang ada di dalam kitabullah dan sunnah. Kebenaran menjadi terpinggirkan, termarginalkan, dan kita mendapati konten-konten justru mendapatkan engagement yang begitu tinggi. Sehingga akhirnya banyak orang yang mereka itu menjadikan konten itu menjadi sebuah petunjuk dan menjadi sebuah jawaban atas masalah yang terjadi. Dan itulah yang menjadikan fitnah tuhaimah itu semakin pekat dan betul-betul tidak ada obatnya kecuali satu, ilmu yang memberikan kepada kita furqan, yaitu supaya kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Inilah yang menjadikan kita, kenapa kita membahas Qawaid Nabawiyah. Karena Qawaid Nabawiyah merupakan sebuah buku yang mengangkat sebuah tema, bagaimana kita bisa mendapatkan perkataan-perkataan bernas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat relate sekali pada kehidupan kita, sehingga kita betul-betul tahu apa yang harus kita jadikan menjadi panutan, apa yang kita jadikan menjadi petunjuk di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan itulah sejatinya kenapa kita membahas Qawaid Nabawiyah, dan malam ini kita akan membahas pada poin yang ke-12. Kita akan membahas bahwasanya setiap yang memabukkan itu adalah khamr, dan sesungguhnya khamr itu semuanya dan apapun volumenya, maka sesungguhnya hukumnya itu adalah haram. Maka inilah yang menjadikan kita pada kesempatan hari ini kita menuju kepada pembahasan setelah kita menyampaikan pada muqaddimah yang telah kita sampaikan sebelum Ramadan. Hari ini kita mengkerucut kepada pembahasan yang lebih detail, yaitu tentang masalah yang disampaikan oleh Nabi menjadi sebuah tuntunan dan menjadi sebuah hukum yang berlaku pada orang yang beriman. Ketika Nabi mengatakan setiap yang memabukkan dan menutup akal kesadaran kita, maka itu disebut dengan khamr. Dan sesungguhnya khamr itu apapun volumenya, berapapun volumenya, maka sesungguhnya itu adalah haram. Disinilah kita akhirnya harus paham. Sebelum kita menukik kepada pembahasan pada kaidah ini yang kita terapkan pada realita kehidupan kita, tentunya kita harus mengerti khamr ini tidak hanya identik kepada minuman. Salah kalau kita mendapati ada sebagian kecil yang mengatakan bahwasanya khamr hanya dikenakan penamaannya kepada sesuatu yang memabukkan dari minuman. Maka sesungguhnya kalau ada yang masih menamakan khamr itu hanya terbatas pada minuman, maka kita harus luruskan pemahaman ini. Khamr itu mencakup segala sesuatu yang menutupi akal. Obat-obatan kalau dia menutupi akal, menutup kesadaran, menghilangkan akal sehat, maka itu pun disebut dengan kategori khamr. Minuman yang memabukkan dan menghilangkan kesadaran kita dan menjadikan kita meracau, kehilangan kesadaran kita dan tidak mengerti apa yang diucapkan oleh manusia ketika meminumnya, itu pun disebut dengan khamr. Sehingga penamaan khamr itu begitu luas, tidak hanya mencakup kepada minuman, tetapi apapun yang menghilangkan kesadaran, merusak akal pikiran kita, menghilangkan kesadaran kita, dan bahkan menghilangkan sifat kebaikan pada kehidupan kita, dan kita tidak mengetahui apa yang sedang kita kerjakan ketika pikiran kita tidak bisa dikendalikan, maka itu semuanya termasuk definisi khamr. Dan Nabi menjelaskan dengan kata khamr karena Nabi merupakan seorang utusan Allah yang memiliki sifat di dalam setiap ucapannya jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu ucapannya mencakup segala sesuatu tetapi diucapkan dalam pemilihan kalimat dan kata yang pendek.
Jadi akhirnya khamr itu merupakan seluruh perkara yang sifatnya menutupi akal. Sehingga termasuk di dalamnya apapun itu. Baik itu ketika kita menghirup lem, lalu hilang kesadaran kita, itu pun sudah termasuk khamr. Ketika kita menggunakan obat, lalu hilang kesadaran kita, lalu akhirnya kita dikuasai oleh ilusi, dikuasai oleh mimpi, sampai akhirnya kita begitu sulit membedakan mana mimpi dan mana realita yang harus kita hadapi, itu pun termasuk khamr. Sehingga khamr itu betul-betul beragam sekali. Apapun perkara yang bisa merusak akal kita, menghilangkan kesadaran kita, dan menghilangkan sifat kebaikan kita dan kebijakan kita sebagai manusia, fix, itulah yang disebut dengan khamr. Makanya khamr itu dari 3 kata, 3 huruf, kha, mim, dan ra. Kha, mim, dan ra itu khamrun, maka sesungguhnya artinya adalah kullu ma yukhamiru al-aqla. Segala sesuatu yang menutupi akal, segala sesuatu yang menutupi akal, itulah yang disebut dengan khamar. Kita memahami ini dulu. Sehingga kalau kita nanti melihat obat-obatan, narkoba, narkotika, itu pun khamar. Jadi khamar tidak hanya terbatas kepada minuman. Apapun yang menjadikan kita hilang, maka hilang kesadaran, itulah yang disebut dengan khamr. Setelah kita mengetahui bahwasanya kata khamr itu mencakup bahwasanya perkara khamr itu segala sesuatu yang menutupi akal kita, tentunya kita memahami tidak ada perbedaan para ulama ketika para ulama sepakat bahwasanya khamr itu merupakan perkara yang jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pengharaman khamr ini memang diberikan oleh Allah melalui 3 tahapan. Pertama, dikatakan bahwasanya khamr itu lebih banyak kemudaratan dan keburukan dibandingkan kebaikannya. Yang kedua, diharamkan kita, hamba-hamba yang beriman, untuk meminum khamr ketika akan sholat. Dan akhirnya mutlak diharamkan khamr sebagaimana yang kita jumpai di dalam surat Al-Maidah. Maka akhirnya pada surat Al-Maidah 91 merupakan ayat final yang akhirnya mengharamkan khamr. Mungkin kita agak sedikit membahas sejarah. Kenapa pengharaman khamr ini sampai melalui 3 tahapan? Karena sesungguhnya pengharaman khamr ini memberikan kepada kita banyak pelajaran. Allah mengharamkan khamr melalui 3 tahapan. 1, dikatakan bahwasanya khamr lebih banyak keburukan dibandingkan kebaikan. Jangan minum khamr ketika akan sholat, sampai akhirnya keputusan finalnya diharamkan secara mutlak pada surat Al-Maidah 91. Karena sesungguhnya di situ Allah ingin mengajari kepada kita bahwasanya mengubah sebuah kebiasaan yang telah berakar kepada kehidupan satu masyarakat yang menjadi objek dakwah, itu tidak bisa dilakukan secara instan dan tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Khamr itu merupakan tradisi yang sangat mengakar kepada kehidupan kaum jahiliyah, kepada kehidupan orang-orang musyrikun dari orang-orang Quraisy. Mereka semuanya memang sangat lekat sekali dengan minuman khamr. Makanya ada sebuah kesaksian dari Anas bin Malik, bahwasanya Anas bin Malik pernah menyampaikan, di masa kecilku aku sering menuangkan minuman-minuman khamr kepada para tamu yang ada sebelum beliau menjadi pembantu Nabi SAW. Maka apa yang dikatakan oleh Anas bin Malik menunjukkan bahwasanya culture-nya masyarakat jahiliyah, terutama kalangan Quraisy, itu sangat lengket sekali dengan khamr. Karena Allah ingin mengajari kita, dan ini akan menjadi sebuah kaidah yang sangat indah dalam proses kita nanti berdakwah, maka Allah ngajarin kita, proses pengharaman khamr dibuat oleh Allah secara bertahap, supaya menghormati setiap prosesnya manusia, sampai betul-betul mereka memiliki kesiapan untuk menerima pengharaman secara mutlak. Ini pula yang menjadikan kita akhirnya juga memahami kalau kita sebagai seorang ulama, sebagai seorang dai,
sebagai bagian dari seorang muslim penuntut ilmu yang ingin untuk menyampaikan dakwah, maka salah satu yang kita harus perhatikan, kalau ketika kita berdakwah, maka pastikan bahwasanya kita memiliki sikap hati yang luas. Dan bagaimanapun kita ketika berdakwah, maka sesungguhnya kita tidak bisa melakukan dakwah itu secara instan. Lalu prematur ketika kita langsung mengharamkan banyak perkara, terutama pada perkara-perkara yang sifatnya telah menjadi tradisi kuat yang melekat pada objek dakwah yang sedang kita hadapi, maka berikanlah yaitu kelapangan waktu supaya mereka bisa merespon setiap kalimat yang kita sampaikan sampai akhirnya mereka betul-betul siap untuk menjadi hambanya Allah yang siap dengan perintahnya dan siap untuk meninggalkan seluruh larangannya. Makanya di dalam pengharaman khamr surat Al-Maidah 91 dilalui dengan proses yang cukup panjang sampai betul-betul khamr itu diharamkan oleh Allah secara mutlak bagi para sahabat dan bagi seluruh umatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya ada sebuah kaidah at-tadarruj fid dakwah. Di dalam kita berdakwah itu diperlukan seni bertahap, ya. Dan kita jangan sampai terburu-buru melakukan sesuatu ketika kita berdakwah. Memang betul dakwah itu merupakan sebuah amalan terbaik. Tapi dakwah pun memerlukan kaidah ilmu yang harus dimengerti baik oleh setiap orang yang telah bergabung dalam kafilah dakwah. Yaitu adalah sikap sabar dan tidak boleh terburu-buru dan tidak boleh tergesa-gesa. Makanya ada satu kaidah, man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang terburu-buru pada segala sesuatu sebelum waktunya, maka sesungguhnya dia akan dihukumi haram atas apa yang dia kerjakan ketika dia terburu-buru sebelum masanya. Kita ingin sholat duhur, tapi memang belum waktunya kita sholat duhur. Maka apa yang kita lakukan sholat duhur jam 10 tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena terburu-buru. Pentingnya dakwah dilakukan dengan ilmu, bukan hanya sekedar dilakukan dengan semangat, euforia, mentang-mentang kita baru mengetahui ilmu lalu kita serampangan di dalam kita berdakwah. Sehingga kalau ada orang yang berdakwah serampangan, tidak paham kaidah, tidak paham tentang qawaid bagaimana dia berdakwah, kerusakan yang terjadi jauh lebih besar daripada kebaikan yang dihasilkan olehnya. Dan itulah sesuatu yang membahayakan. Maka kita belajar. Nah, ini agak sedikit keluar dari tema. Kita belajar pada pengharaman khamr. Pada pengharaman khamr, maka sesungguhnya ada satu pelajaran yang sangat indah. Bagaimana khamr itu diharamkan melalui 3 tahapan. Untuk memberikan kepada kita tentang arti pelajaran penting. Bertahap di dalam dakwah itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kemaslahatan dakwah itu sendiri. Kalian para penghafal Al-Quran di Ummu Khadijah, nanti kalau kalian keluar dari pondok, lalu kalian sudah berada di tengah masyarakat, maka milikilah sifat yang sabar, lapang dan luwes di dalam menyikapi satu masalah. Terkadang mendiamkan sesuatu yang salah itu bukan berarti kita membenarkannya, tapi terkadang kita memerlukan waktu dan kondisi yang tepat untuk membenarkannya, yang mana pada saat itu pertama kali kita tidak langsung bisa membenarkan. Itulah pentingnya kaidah di dalam kita berdakwah. Ada satu kisah nyata. Pernah bahwasanya Ibnu Taimiyah, seorang ulama besar, beliau pernah jalan bersama dengan murid-muridnya. Lalu ada orang yang minum khamr, mabuk-mabukan di tengah jalan. Dan itu pelakunya adalah tentara-tentara Mongol yang baru saja masuk Islam tetapi masih mabuk-mabukan. Maka para muridnya Imam Ibnu Taimiyah itu darahnya mendidih. Karena mereka ingin untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ini gimana sih? Kok minum khamr, padahal minum khamr itu merupakan dosa besar. Dan mereka meminumnya di tengah jalan ketika disaksikan banyak orang yang lalu lalang. Darah iman mereka bergejolak dan mereka mendidih. Lalu mereka ingin sekali menghampiri tentara-tentara itu, menghukumnya seketika pada saat itu. Tapi pada saat murid-muridnya Ibnu Taimiyah akan melakukan itu, seketika ditahan sama Ibnu Taimiyah.
seketika ditahan oleh Ibnu Taimiyah. Lalu Ibnu Taimiyah melarang mereka untuk melakukan perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar, melakukan perbuatan nahi mungkar kepada tentara-tentara itu. Maka murid-muridnya Ibnu Taimiyah berkata, loh gimana sih? Ini kan ada orang yang melakukan kemungkaran, kenapa kita tidak nahi mungkar? Maka seketika Ibnu Taimiyah berkata, kalau kalian langsung nahi mungkar saat ini, tanpa kalian pikirkan panjang bagaimana akibatnya, konsekuensinya ketika dilakukan kalau dilakukan hanya berdasarkan semangat, maka yang terjadi setelah kalian nanti menghukum para tentara ini, mungkin teman-temannya tidak akan terima. Lalu mungkin bisa jadi akhirnya ada ribuan dan ratusan tentara yang datang ke tempat kita, lalu membunuh kaum muslimin ketika kita tidak siap, ketika kita melakukan nahi mungkar pada saat kondisinya memang belum mendukung untuk melakukan nahi mungkar. Apa yang dilakukan Ibnu Taimiyah itu benar. Makanya disitulah kita mengerti betul bahwasanya dari syariat pengharaman khamr yang melalui 3 tahapan ini pun merupakan memberikan kepada kita pelajaran besar betapa kita senantiasa dididik oleh Allah dalam segala sesuatu. Bahkan pengharaman khamr saja itu ternyata di sisi lain memberikan pelajaran untuk kita supaya kita tidak tergesa-gesa di dalam kita menyampaikan sebuah kebenaran, dan jangan sampai kita tergesa-gesa ketika kita mencegah seseorang dari sebuah kemungkaran. Ini pelajaran dari pojok sejarah, dari pojok sirah. Kembali kepada khamarnya. Maka ketika surat Al-Maidah 91 ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setidaknya ada satu peristiwa yang cukup menggetarkan hati kita kalau kita membaca di dalam beberapa tafsir. Ini kenapa goyang-goyang? Nggak ada masalah. Maka ada satu peristiwa yang menjadi latar belakang pada saat surat Al-Maidah 91 diturunkan oleh Allah ketika diharamkan secara mutlak. Ketika pengharaman itu tidak ada lagi pengecualian. Pada saat surat Al-Maidah 91 diturunkan, maka pada saat itu ada beberapa sahabat yang tidak hadir di kota Madinah. Tepat pada saat ketika khamr telah diharamkan. Ada salah satu di antara sahabat Nabi yang bernama Kaisan. Maka Kaisan ini pada saat turunnya pengharaman khamr surat Al-Maidah 91, beliau sedang berada di luar kota Madinah. Beliau sedang berdagang. Lalu pada saat itu beliau datang ke kota Madinah. Lalu pada saat itu beliau menyimpan beberapa botol-botol khamrnya yang akan beliau perdagangkan. Di antara minuman-minuman khamr yang dimiliki oleh Kaisan radhiyallahu anhu, maka dia ingin memberikan salah satu hadiah khamr itu kepada Nabi, karena memang Kaisan pada saat itu baru mengetahui khamr itu diharamkan pada saat ketika akan sholat. Kalau tidak lagi sholat, maka sesungguhnya boleh untuk minum khamr. Maka dia berencana memberikan hadiah khamr itu kepada Nabi SAW. Ketika akan diberikan kepada Nabi SAW, maka pada saat itu Nabi mengatakan, ala ta'lam ya Kaisan bi'annal khamra faqad hurim fima ma'nah. Wahai Kaisan, apakah kamu tidak sadar, tidak tahu bahwasanya khamr telah diharamkan? Maka Kaisan betul-betul tidak tahu dan berkata, saya tidak tahu ya Rasulullah. Pertanyaan Kaisan itu sederhana. Faqad hurrima samanuha. Apakah diharamkan pula jual belinya ya Rasulullah? Diharamkan pula jual belinya sebagaimana diharamkan meminumnya. Maka Kaisan itu tanpa ada sedikit pun perasaan berat hati di dalam jiwanya, beliau datang ke storage-nya, ke gudangnya, maka dipecahkan semua botol-botol khamr itu, ditumpahkan semua botol-botol khamr itu, dan beliau betul-betul tidak pernah merasa menyesal, merugi, karena dia betul-betul belum balik modal, karena memang belum ada satupun botol yang mampu dia jual pada saat ketika khamr telah diharamkan. Kisah ini menarik karena disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir.
Karena kisah ini lalu akhirnya Imam Ibnu Katsir berkata betapa mudahnya para sahabat ketika mereka dididik oleh Allah. Pengharaman khamr yang diturunkan secara bertahap. Sampai akhirnya betul-betul diharamkan walaupun itu merupakan bagian dari tradisi yang sangat mengakar pada kehidupan mereka. Tapi keimanan mereka melampaui apapun. Sehingga akhirnya Kaisan betul-betul menumpahkan semua khamrnya. Bahkan di dalam catatan Imam Ibnu Katsir pun diterangkan bahwasanya pada saat surat Al-Maidah 91 diturunkan, maka para sahabat itu meresponnya dengan segenap hati mereka. Mereka langsung mengambil minuman-minuman khamr yang ada di meja makan, di meja tamu, yang ada di rumah-rumah mereka. Mereka tuangkan itu khamr-khamr itu di jalan-jalan kota Madinah dan gang-gang yang ada di kota Madinah. Sampai akhirnya terkenal dengan sebuah kondisi. Pada saat surat Al-Maidah 91 diturunkan, kota Madinah itu becek, basah. Tapi bukan dengan tetesan hujan, tapi kota Madinah basah dengan minuman khamr yang dituangkan oleh para sahabat ketika mereka menjawab secara sempurna, merespon dengan panggilan iman atas apa yang Allah haramkan kepada mereka ketika khamr itu diharamkan. Ini menjelaskan kepada kita bahwasanya sampai khamr itu ketika diharamkan pun memberikan kisi-kisi pelajaran pada kehidupan kita. Makanya betapa mudahnya mengatur masyarakat yang takut kepada Allah. Coba kalau kita bayangkan, kita hidup pada masyarakat hari ini, ketika ada satu perda mungkin membutuhkan anggaran ratusan miliar. Ketika ada satu peraturan baru dan belum tentu efektif itu akan dijalankan oleh masyarakat. Tapi pada zaman Nabi, pada zaman para sahabat, bahkan pengharaman khamr pun dilakukan dengan begitu sederhana. Ketika diharamkan pada surat Al-Maidah 91, seketika para sahabat itu mereka meninggalkan khamr itu. Ustaz, apakah ada di antara sahabat yang tetap minum khamr? Pada saat ketika telah diharamkan secara mutlak, kita bahas dulu sejenak. Memang betul bahwasanya ada beberapa sahabat yang tetap mereka, sebelum kita bahas itu, kita harus paham. Sahabat secara keseluruhan, secara global, para sahabat itu maksum. Sebagaimana kita membaca pada surat At-Taubah ayat yang ke-100. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Sesungguhnya para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang benar, sesungguhnya Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Para sahabat Nabi secara keseluruhan para sahabat Nabi itu mereka maksum, mereka terjaga dari kesalahan. Tapi para sahabat Nabi secara terperinci, personal, bagaimanapun para sahabat Nabi itu secara personal, ada yang solih banget, ada yang keimanannya di bawah yang solih banget, ada yang rendah lagi keimanannya. Karena keimanan mereka beragam. Makanya kita juga mendapati ada nggak sahabat setelah diharamkannya khamr yang ternyata belum bisa meninggalkan kebiasaan minum khamr? Ada. Salah satunya seorang sahabat yang bernama Abu Mihjan. Sahabat ini adalah sahabat yang kebiasaannya itu minum khamr. Ketika Abu Mihjan kebiasaannya itu minum khamr, maka menjadikan beliau mendapatkan hukuman, dicambuk berkali-kali dan ternyata beliau tidak jera. Sampai satu waktu ketika ada perang, jihad di jalan Allah, ketika ada peperangan, ketika ada jihad di jalan Allah, maka karena Abu Mihjan ini telah melakukan dosa besar ketika minum khamr, beliau ditawan. Beliau dipenjara di dalam sel untuk tidak boleh mengikuti jihad. Ketika hukumannya adalah tidak boleh ikut berjihad, maka Abu Mihjan itu sedihnya luar biasa. Saking begitu sedihnya beliau, maka beliau itu betul-betul menyesal dan akhirnya ini menjadi titik baliknya Abu Mihjan
sampai akhirnya nanti meninggalkan khamr selama-lamanya. Ketika kapan? Bukan ketika dipukul, tapi ketika hukumannya adalah ketika dia tidak bisa mengikuti jihad karena dia melakukan dosa besar menjadi pecandu minuman khamr. Ya. Maka pada saat ketika beliau di penjara, maka beliau sedih karena tidak bisa ikut berjihad. Maka akhirnya beliau itu kesedihannya ini diketahui oleh salah satu istri panglima. Lalu karena istri sang panglima ini tidak tega membiarkan kesedihan itu menimpa dan dirasakan oleh Abu Mijan, maka istri ini melepaskan Abu Mijan dan menyuruh untuk ikut berjihad. Tapi dengan satu syarat, jangan menampilkan wajahnya. Akhirnya Abu Mihjan keluar dari selnya, penjaranya, lalu berjihad sampai akhirnya bisa memberikan kemenangan bagi kaum muslimin dengan izin Allah. Sebelum peperangan selesai, dia segera balik ke penjaranya. Intinya akhirnya komandannya tahu bahwasanya itu adalah Abu Mihjan. Tapi di situ ada sebuah kisah luar biasa, bahwasanya bagaimanapun seorang sahabat ada di antara mereka yang menjadi pecandu khamr. Tapi walaupun pecandu khamr, dia tetap memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Yaitu ketika beliau tetap berjihad. Artinya, Masya Allah ya, kita tidak pernah tahu. Terkadang kita memiliki teman, kita memiliki tetangga gitu. Terkadang dia masih melakukan dosa dan maksiat. Tapi bisa jadi di satu waktu ketika mungkin Islam diganggu, bisa jadi merekalah yang terdepan membela Islam ketika Islam itu dinodai ataupun ketika diganggu. Mari kita belajar dari kisahnya Abu Mihjan. Makanya Allah terkadang menjadikan agama ini ditolong bukan hanya sama mereka yang soleh semata, tapi agama ini nanti akan ditolong oleh mereka yang masih melakukan dosa, tapi mereka tetap menolong agama ini semata-mata karena Allah menggerakkan hati mereka. Maka disitulah kita akhirnya memahami tentang masalah khamr. Setelah kita memahami tentang kaidah yang kita dapatkan pada saat pengharaman khamr ketika Allah turunkan surat Al-Maidah 91, sekarang mari kita mencoba untuk membedah. Kita membedah yang pertama. Kita tentunya sepakat bahwasanya khamr ini merupakan sebuah dosa besar dan sesungguhnya meminum khamr ini sesungguhnya merupakan bagian dari dosa besar. Dalam satu riwayat An-Nasai, orang yang minum khamr tidak akan diterima sholatnya sampai 40 hari. Sholatnya tetap sah, kewajibannya tidak gugur, tetapi dia tidak mendapatkan pahala. Itu artinya, kalau ada orang yang minum khamr, maka sesungguhnya sholatnya selama 40 hari tidak diterima oleh Allah. Ini menunjukkan betapa besarnya masalah dosa meminum khamr. Karena sesungguhnya dia tidak termasuk dosa biasa, tapi termasuk dosa besar. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, membedakan dosa kecil dengan dosa besar itu gimana? Dosa kecil itu merupakan dosa yang tidak disertai dengan ancaman laknat. Maka setiap apapun perbuatan dari dosa, tetapi tidak ada penyebutan kata laknat bagi pelakunya, maka itu termasuk kategori dosa kecil. Tapi kalau ada satu dosa dari satu perbuatan, maka ancamannya disertai dengan kata laknat, maka itu termasuk definisi kategori dosa besar. Itu definisinya dari Imam Adz-Dzahabi. Minuman khamr, maka sesungguhnya minuman khamr itu termasuk salah satu dosa besar. Karena ayat-ayat atau karena sesungguhnya ayat dan terutama hadis itu menerangkan dengan bentuk ancaman kata laknat. Makanya tadi saya menyampaikan ketika Rasulullah menyampaikan dalam hadis riwayat An-Nasai, maka sesungguhnya sholatnya tidak diterima 40 hari itu fix dan confirm, berarti menunjukkan kepada kita bahwasanya khamr itu termasuk dosa besar. Meminum khamr itu termasuk dosa besar. Makanya mudminul khamri, orang-orang yang mereka menjadi pecandu minuman khamr, sesungguhnya mereka akan dibayang-bayangi dengan banyak sekali konsekuensi. Satu, rusaknya rezeki dan nikmat tubuh yang Allah berikan kepada mereka. Yang kedua, hilangnya banyak kebaikan dalam kehidupan mereka, hilangnya kewarasan mereka. Dan sesungguhnya pecandu khamr itu sangat besar kemungkinan
mereka akan dimatikan dengan kebiasaan yang mereka lakukan ketika melakukan dosa besar, ketika meminum khamr, ketika meminum minuman keras, ataupun memakai narkoba. Makanya maaf, kalau kita dapati ada orang sampai meninggal karena overdosis, karena pakai obat yang kita tadi sepakat obat itu termasuk kategori khamr, ataupun dia sampai mati ketika baru minum miras. Biasanya kita sering mendapati di daerah pesisir Jawa pada saat momen Idul Fitri atau pada momen tertentu mereka mengadakan miras, yaitu pesta minuman keras, lalu mereka mati. Maka sesungguhnya pecandu khamr itu sangat besar kemungkinan akan diwafatkan dalam kondisi su'ul khatimah. Sangat besar kemungkinan diwafatkan dalam kondisi su'ul khatimah. Karena apa? Sesungguhnya peminum khamr, sesungguhnya mereka sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan mereka dekat sekali dengan kematian su'ul khatimah. Ada salah satu orang yang saya kenal. Semoga Allah mengampuni beliau, karena ya walaupun kita tentunya sebelumnya harus sepakat dulu, walaupun kita mendapati ada orang melakukan dosa besar, pelaku dosa besar itu pun masih boleh didoakan selama dia muslim ketika dia sudah wafat. Saya kenal dengan seseorang yang dia semenjak muda minum khamr. Dapat dibilang dia satu umur dengan saya. Maka kebiasaannya itu minum khamr. Dia minum alkohol, dia miras. Sampai melewati umur 20 tahun, melewati umur 25 tahun, melewati umur 30 tahun, dia selalu menenggak minuman keras. Maka yang paling tragis adalah kematiannya pada saat malam-malam ketika dalam kondisi mabuk berat, bersama dengan beberapa temannya, mereka mengendarai motor dengan ditumpangi 3 orang. Mereka tanpa mereka sadar, tanpa mereka bisa mengendalikan pikiran mereka sendiri, mereka menaiki motor bertiga dan menarik gasnya begitu kencang melajunya. Tanpa mereka sadari, mereka menabrak dan akhirnya 3-tiganya meninggal dunia. Dalam kondisi mabuk. Ketika baru saja mereka mengadakan pesta minuman keras. Hal itu menunjukkan kepada kita bahwasanya Masya Allah ya, hati-hati bahwasanya orang yang menjadi candu dengan khamr itu sangat besar kemungkinan akan dimatikan dalam kondisi dia melakukan dosa itu. Kita harus kembalikan kepada apa yang pernah disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Manusia itu kalau melakukan dosa, maka bisa jadi dosa ketika baru saja dia kerjakan itu memberikan kenikmatan. Semu, dikasih kepuasan, kenikmatan. Tapi satu waktu dosa itu tidak lagi bisa memberikan kenikmatan. Tapi ketika dosa itu tidak lagi bisa memberikan kenikmatan, maka tidak akan dibiarkan orang yang melakukan dosa itu keluar dari lingkaran setan dengan mudah, kecuali dia nanti akan terkubur bersama-sama dengan dosa itu dan mati dengan dosa itu. Ini perkataan Imam Ibnu Qayyim. Nah, sekarang mari kita terapkan pada kaidah minuman keras. Orang yang minuman keras itu mungkin 1-2 kali dia mungkin merasakan nikmat, merasa bisa istirahat sejenak dari masalah yang dia dapatkan. Lalu dia terlelap di dalam mabuknya ketika kehilangan kesadaran. Pada saat ketika dia masih mendapatkan kenikmatan itu, lama-lama khamr itu tidak lagi memberikan kenikmatan. Tanya sama mereka yang sakau, tanya sama mereka yang terbiasa mabuk. Ketika seluruh bagian tubuhnya sudah terbakar dengan kerasnya minuman khamr ketika mereka menenggaknya. Maka sesungguhnya ketika mereka sudah tidak lagi bisa merasakan kenikmatan, pada apa yang mereka tenggak, maka orang yang sudah menjadi pecandu khamr pun, maka sesungguhnya dia pun tidak akan bisa keluar dari lingkaran setan khamr itu dengan mudah. Dan biasanya khamr itu
atau obat-obatan itu akan menariknya sebagaimana pasir hidup menarik orang yang terjerumus di dalamnya sampai orang itu terkubur bersama dengan pasir hidup itu. Khamar pun sama. Khamar itu termasuk dosa yang sangat besar, menarik pelakunya untuk mati bersama dengan dosa khamar ketika mereka menjadi peminumnya pada hidup mereka. Makanya itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami betapa mengerikannya khamar itu akibatnya pada kehidupan manusia. Orang kalau tidak segera berhenti, sesungguhnya mereka akan menjadi pecandunya dan bisa jadi mereka akan dimatikan dalam kondisi mereka menenggak minuman khamar itu. Walaupun kita hari ini betul-betul mendapati banyak orang yang menenggak minuman khamar dan menganggapnya itu merupakan bagian dari rasa jantan, kejantanan yang mereka miliki. Itulah pinternya setan. Jadi setan itu memang pintar. Kalau bicara tentang khamar itu memang, setan itu memang pandai membungkus tentang khamar. Makanya pada zaman jahiliyah, khamar itu tidak disebut dengan khamar. Tapi setan dan wali-walinya dari kalangan manusia, itu mereka menamakan khamr itu disebut dengan umul afrah. Umul afrah itu apa? Umul afrah itu induk semang dari kenikmatan. Jadi induknya itu pada khamr. Induk senang kenikmatan itu itulah yang mereka menyebutnya dengan khamr itu. Kenapa mereka menyebutnya dengan umul afrah? Supaya orang-orang itu tidak merasa takut, tidak merasa jijik ketika namanya dirubah. Jadi setan itu memang suka merubah nama. Nama-nama yang begitu jelas membuat orang bisa berpikir 10 kali untuk melakukan satu perbuatan dosa, maka nama itu dirubah namanya oleh setan dari kalangan jin dan manusia supaya nama itu tidak lagi menggambarkan yang buruk pada nama yang sudah dirubah dengan versinya setan. Makanya pada zaman jahiliyah ada satu pembahasan di dalam kitab. Orang jahiliyah tidak menyebut khamr itu dengan kata khamr, tapi menyebutnya dengan umul afrah. Ini merupakan dedengkotnya kesenangan. Supaya akhirnya orang itu tidak merasa jijik dengan khamr itu dan tidak merasa takut dengan khamr. Kan hampir sama dengan kita hari ini. Hari ini pun sama. Penamaan dari dosa-dosa besar itu sekarang dirubah. Ya, zina tidak disebut dengan zina, tapi dengan disebutnya dengan penamaan ML gitu. Atau HS, having sex, atau nama-nama yang lain, hubungan pranikah gitu. Bahkan ketika ada orang mau nikah lalu dia malah justru ketemu mantannya, dia berzina dulu dengan mengatakan jatah mantan. Itu semua nama itu sebenarnya intinya satu, intinya itu zina. Tapi memang dirubah. Kenapa dirubah? Karena perubahan nama itu mempengaruhi psikologi orang ketika melihat perbuatan itu. Kalau zina, misalkan ada laki-laki mengatakan sama pacarnya, yuk zina, mungkin pacarnya akan mikir 1000 kali untuk melakukan itu. Tapi kalau seorang laki-laki membujuk seorang wanita lalu mengatakan ini bentuk cinta putihku atau kasih putihku kepada dirimu, ayo kita having sex, maka bisa jadi perempuannya terbuai dengan penamaan dan istilah itu. Itulah bagaimana kita mendapatkan setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia itu menghiasi perbuatan-perbuatan yang buruk. Ya. Riba bisa dirubah dengan kata bunga. BTS bisa dirubah dengan kata kupu-kupu malam. Dan berbagai macam sederet yang lainnya. Kenapa Islam itu sangat tegas memberikan nama? Itu bukan berarti Islam itu merupakan agama yang keji dan agama yang kejam. Bukan. Islam itu memberikan nama-nama yang tampaknya tegas supaya memberikan dampak psikologi setiap orang supaya dia memiliki rasa takut dan membangun batasan dan barrier kepada dosa itu. Ketika namanya itu sebagaimana nama yang Allah sebagaimana nama yang Allah berikan.
Tapi kalau nama itu sudah datang melalui setan dan para wali-walinya dan para penolong-penolongnya, loyalis-loyalisnya setan dari kalangan manusia sudah mengubah-ngubah, nah itu biasanya yang menjadikan orang sering terjebak dan akhirnya terperosok. Ya, contohnya mengatakan mabuk agama gitu ya. Kan begitu. Ada orang kalau soli baik disebutnya mabuk agama. Istilah mabuk agama tidak akan diucapkan kecuali sama orang yang mabuk dengan kehidupan dunia. Kan begitu saja. Maka kembali kepada ini kita akhirnya paham bahwasanya khamar itu merupakan bagian dari salah satu dosa besar yang ternyata dalam kurun sejarah dosa ini pernah dirubah namanya menjadi umul afroh supaya secara psikologi orang tidak takut untuk meminumnya, sehingga orang itu tetap meminumnya dan tidak merasa bersalah karena yang dia minum dikatakan umul afroh, bukan khamar. Kalau khamar mungkin secara psikologi orang itu tetap merasa berdosa, tapi ketika dirubah namanya memberikan dampak psikologi, dia tidak lagi merasa dosa dengan apa yang dia minum. Ya, itu yang kita dapatkan. Padahal kita paham bahwasanya ada satu riwayat dari Imam An-Nasai. Sesungguhnya khamar itu bukan induk dari kesenangan, tapi khamar itu induk dari semua kerusakan. Itu khamar. Induk dari semua kerusakan itu khamar. Ya, orang tuh kalau sudah pakai obat, biasanya itu identik dengan zina, booking perempuan, sudah itu. Itu sudah seakan-akan satu paket. Itu sudah seakan-akan satu paket. Kalau manusia sudah dalam kondisi semacam itu. Makanya induk dari semua keburukan itu adalah khamar, sebagaimana riwayat dari An-Nasai dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Makanya pernah ada satu kisah nyata yang diceritakan oleh sahabat Utsman, bahwasanya ada seorang laki-laki sholih yang akan diperdaya oleh seorang wanita. Wanita ini mengirimkan utusan kepada laki-laki itu supaya laki-laki itu datang memberikan persaksian. Akhirnya laki-laki ini datang karena memang yang disampaikan kepadanya untuk memberikan persaksian. Hanya dia datang dan ketika masuk pada rumahnya maka seketika semuanya dikunci dan dia tidak bisa keluar dengan begitu saja. Lalu wanita ini berkata, aku berikan pilihan ada 3, yaitu adalah kamu menyetubuhiku atau berzina dengan aku, atau membunuh anak kecil. Jadi wanita itu menyiapkan anak kecil, atau kamu minum khamar. Maka seketika laki-laki ini menyangka membunuh anak kecil, berzina, dan minum khamar. Maka laki-laki itu memandang yang paling ringan minum khamar. Acini khamar, kasih aku khamar 1 gelas. Karena dia memilih yang dia pandang itu yang paling ringan. Maka ketika akhirnya dia meminum khamar itu, kecuali setelah minum khamar itu dia minum lagi dan akhirnya mabuk. Dan ketika mabuk, dia berzina dengan perempuan itu dan juga membunuh anak kecil itu. Inilah yang disebut dengan kejahatan yang mengundang kejahatan-kejahatan yang lain. Khamar itu merupakan katalisator dari berbagai macam dosa. Khamar. Jadi obat-obatan. Coba kalau orang sudah menjadi pecandu narkoba, dia tidak hanya sekedar menjadi pecandu narkoba, bukan hanya sekedar dia merusak dirinya, dia bisa merusak ketahanan keluarga. Dia bisa mencuri, dia bisa membentak ibunya, mamahnya, dia bisa memusuhi bapaknya, dia bisa meninggalkan pekerjaannya, dia bisa merusak masa depannya, semuanya. Itu ketika seseorang sudah tersengat dengan sesuatu yang sifatnya khamr, sifatnya itu merusak. Makanya dari apa yang disampaikan oleh Utsman bin Affan, sampai Utsman bin Affan mengatakan, tidaklah, demi Allah tidak akan pernah bercampur antara iman dengan khamr di dalam satu tempat. Tidaklah kehadiran salah satunya kecuali mengeluarkan yang lain.
Kalau hati manusia sudah ada imannya, maka yang dia keluarkan pasti khamar. Kalau ada orang yang mereka sudah tidak, kalau orang itu sudah memasukkan pilihannya kepada khamar, maka yang dikeluarkan itu iman. Dan kalau boleh saya menyampaikan dari riwayat ini, maka disitulah kita memahami khamar itu kayak katalisator yang dia mengundang berbagai macam dosa-dosa yang lainnya. Makanya apa yang disampaikan pada kisah nyata oleh Utsman bin Affan, khamar itu mengundang dia berzina dan menjadikan dia membunuh. Dalam kasus yang berkaitan tentang khamar, dalam maknanya yang luas termasuk obat-obatan, narkoba, dan lain sebagainya. Saya pernah ngobrol sama orang yang paham tentang dunia narkoba atau dunia khamar. Dia berkata, Ustadz, orang kalau sudah pakai narkoba, khamar, itu yang paling dekat dosanya itu adalah zina. Itu sudah lengket, itu sudah satu paket. Narkoba, zina, narkoba, zina. Khamar, zina. Itu sudah satu paket. Kecuali yang betul-betul terjaga dengan rahmatnya Allah. Tapi biasanya itu satu paket itu tidak bisa terpisahkan. Makanya akhirnya di situ kita mendapatkan betul bahwasanya khamar itu perkara yang Masya Allah itu. Dahsyatnya itu dampaknya betul-betul merusak. Makanya kenapa hukuman yang Allah berlakukan itu tegas sekali. Dan tidaklah kita mendapati hukuman sampai disertai dengan ancaman tegas, diiringi dengan kata laknat, kecuali itu dosa besar. Dan itulah khamr. Bukan hanya sekedar minuman. Bahkan perkara apapun yang menghilangkan kesadaran kita, merusak tubuh kita, menghilangkan kewarasan kita, akal sehatnya kita, itulah yang disebut dengan khamr. Kullu ma yukhamiru al-aql. Semua perkara apapun yang menutupi akal kesadaran kita, itulah khamr. Itulah khamr. Nanti kita akan melihat yang kedua. Pada pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas khamr part yang ketiga, yaitu bagian terakhir. Kita akan membahas. Pertama yang kita akan bahas, khamr di tengah kondisi hari ini. Ketika khamr itu kembali dihalalkan. Bersamaan dengan masalah zina dan masalah musik yang kembali dihalalkan. Tapi Rasulullah sudah memprediksi kepada kita khamr itu akan kembali dihalalkan. Yang kedua kita akan melihat kenapa khamr itu diharamkan. Kita akan melihat yang ketiga, betapa masifnya atau betapa lengketnya kita hari ini dengan khamr di sekitar kita. Dalam bentuk-bentuk yang terkadang kita tidak sadari. Dan apa yang harus kita lakukan untuk menjaga diri kita dari khamr. Ini yang akan menjadi pembahasan kita part yang ketiga. Segala sesuatu yang memabukkan itu adalah khamr. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf sekali tadi sempat terlambat, tapi alhamdulillah kita menyelesaikan pembahasan kita part yang kedua tentang khamr. Tadi kita menjelaskan tentang khamr, definisi khamr, latar belakang surat Al-Maidah 91, peristiwa-peristiwa yang berkaitan tentang khamr, dan bagaimana khamr pada zaman Nabi. Ternyata setan pun mengubah namanya, tidak menyebutnya sebagai khamr, tapi menyebutnya sebagai umul afrah, yaitu induk semang, induk dari semua kesenangan. Dan kita menjumpai pula khamr itu merupakan katalisator dari semua kerusakan dan keburukan dosa. Dimulai dari khamr. Ada orang diberikan pilihan zina, atau diberikan pilihan dia zina, membunuh anak kecil atau minum khamr. Dia milih minum khamr. Tapi setelah minum khamr dia berzina dan dia membunuh anak kecil itu. Na'udzubillah min dzalik. Makanya akhirnya kita lihat semua pecandu kalau sudah dalam kondisi betul-betul dia sakau gitu, dia bisa melakukan apapun. Dia bisa durhaka sama orang tuanya, dia bisa merusak kehidupannya, dia bisa rusak hubungan keluarganya, dia bisa mencuri, apapun itu dilakukan kalau orang sudah menjadi pecandu dari sebuah benda yang bernama khamr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga kita dan keluarga kita yang kita cintai dari khamr dan seluruh turunan-turunannya yang hari ini kita mendapati begitu banyak di sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Ustaz Dede.